Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aep Ridwan Saifullah. Saya dari Prodi Keperawatan dan NPM saya 24220101. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang biometrik peta buta yang dimana harus dijelaskan dan dijabarkan fungsi-fungsinya. Untuk nomor 1 yaitu vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah sel yang strukturnya bergerak di endotelium kapiler yang berfungsi untuk menyerap cairan dan zat. Dan fungsi vesikel pinositotik adalah satu, penyerapan cairan ekstrakurikuler, yang kedua penyerapan lemak terlalu dan vitamin, yang ketiga pembuangan limbah di sel ginjal. Yang kedua yaitu lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk bulat dan bermembran yang berfungsi mencerna senyawa seperti protein dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah vesikel yang terbuat dari jaringan Golgi dan berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang dibuat oleh jaringan Golgi ke dalamnya. Yang keempat yaitu RE kasar. Retikulum endoplasma atau disebut RE kasar adalah jaringan membran yang memiliki tekstur kasar karena adanya ribosom yang menempel di permukaannya. Fungsinya menghasilkan protein tertentu, mengirimkan protein ke bagian sel yang membutuhkan, dan memeriksa kualitas dan lain-lain. Yang kelima yaitu RE halus. Retikulum endoplasma atau disebut dengan LE adalah organ yang memiliki fungsi untuk mensintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi sel. Yang keenam yaitu membran sel. Membran sel juga dikenal sebagai membran plasma atau plasmalema adalah lapisan tipis yang membungkus seluruh bagian luar sel. Membran sel memiliki fungsi utama untuk melindungi dan mengatur sel. Yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat dalam sel tubuh yang berfungsi menghasilkan energi, mengatur pertumbuhan dan kematian sel, serta mengatur jumlah protein, kalsium, dan lemak dalam tubuh mitokondria. Sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel karena peran yang vital dalam menjaga fungsi kehidupannya. Yang kedelapan adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi juga dikenal sebagai badan Golgi atau kompleks Golgi, adalah organel sel yang berfungsi memperoleh dan mengemas protein dan molekul lipid. Yang kesembilan yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organ terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando sel. Nukleus memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyimpan materi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel, mengatur seluruh aktivitas sel, tempat reproduksi dan transaksi. Dan yang 10 yaitu nukleus. Nukleus adalah fungsi utama sebagai pusat pemerintah dan juga mengontrol aktivitas sel. Hal ini dapat terjadi karena adanya benang kromosom yang terdapat dalam nukleus. Yang 11 yaitu sentirol, adalah organel selindar yang terdiri dari mikrotubulus, itu molekul yang membentuk tabung atau untayan protein. Fungsinya pembelahan yang terjadi sebuah sel dan juga mampu untuk filium dan flagela. Yang ke-12 yaitu mikrotubulus, adalah organel sel di dalam sitoplasma berbentuk silinder, panjang, dan berongga. Fungsinya untuk mendukung transportasi bahan yang berupa komponen utama dari flagel silia dan benang gelondong sel selama pembelahan. Yang ke-13 yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berada di dalam membran sel tetapi di luar inti sel. Sitoplasma memiliki fungsi vital untuk keberlangsungan tubuh. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan suatu dari sejumlah besar partikel